Dara Afriza gadis cantik, yang baru duduk di bangku kuliah semester pertama, yang diam-diam menyukai Adrian. Adrian Mahesa, pria tampan yang merupakan idola di sekolah Dara. Pria yang sangat sempurna, karena kepintaran, serta ketampanannya, ditambah lagi ia berasal dari keluarga kaya raya, yang membuat ia menjadi idola kaum hawa. Stella, anak dari keluarga kaya raya, dia adalah sahabat baik Dara, dan juga tunangan Adrian. Dina, sahabat baik Dara, mereka bersahabat dari SMP, hingga sama-sama menempuh pendidikan di bangku kuliah. Rian, teman baik Dara, sama seperti Dina, persahabatan mereka juga diawali, waktu mereka masih sama-sama duduk di bangku SMP. Roy, teman baik dari Adrian, Roy sering menjadi tempat curhat dikala Adrian dalam masalah, termasuk masalah percintaannya. Arman, pria tampan yang satu sekolah dengan Dara dan Adrian. Arman sudah menaruh hati pada Dara saat mereka duduk di bangku kuliah. Tapi saat itu, ia harus memendam perasaannya karena pernah mendapat ancaman dari Adrian untuk menjauhi Dara, tapi sekarang ia telah menjadi CEO dan seorang presdir. Dan ia berusaha untuk mendekati Dara. Foto Ayudhya, mantan kekasihnya Adrian, dan wanita yang pernah membuat Adrian patah hati. Terang sang surya telah menampilkan senyumannya menyinari bumi, memaksa para penghuninya untuk terjaga dari mimpinya yang indah. Cahaya yang menyilaukan mata, menembus jendela kamarnya memaksa seorang gadis cantik tersebut terjaga dari mimpi indahnya. Dia membuka matanya perlahan-lahan, sembari merentangkan tangannya. Hoam, dengan merentangkan kedua tangannya karena ia masih sangat mengantuk. Turun dari ranjang dengan berjalan mengambil handuk, dengan langkah kakinya yang terasa berat, gadis belia itu berjalan menuju arah kamar mandi, untuk melakukan ritual mandi paginya. Setelah melakukan ritual mandi paginya selama 30 menit, gadis cantik yang baru saja duduk di bangku kuliah itu, langsung menyambar pakaian kemeja, dan jeans berwarna biru yang sudah ia siapkan di atas ranjang. Memakai sedikit lip balm, dan bedak padat untuk menyempurnakan penampilannya. Ia bergegas menyambar tasnya yang terletak di atas meja, dan berlalu keluar dari kamar kosnya. Jarak kosnya yang tidak terlalu jauh dari universitas membuat gadis yang bernama lengkap, Dara Afriza itu selalu memilih untuk berjalan kaki, tapi kali ini langkahnya lebih tergesa-gesa dari biasanya, karena ia sudah telat. Oh, Tuhan moga-mogahan aku gak terlambat. Aku gak mau dihukum karena telat masuk kampus. Mana Rian? Sama Dina juga pakai acara gak nungguin lagi, gumamnya, dengan terus mempercepat langkah kakinya, karena takut terlambat masuk kampus. Dara terlihat panik, saat berjalan hingga dia tidak menyadari ada orang yang melintas di depannya. Buung, Dara menabrak seorang. Au, suara rintihan Dara, yang terjatuh hingga membuat beberapa buku yang sedang digenggamnya ikut berserakan di lantai. Kamu gak apa-apa? Tanya seseorang yang menabraknya, yang tak lain adalah mahasiswa baru, pindahan dari Jakarta, bernama Adrian Mahesa. Mendongakkan kepala, dan mendapati seorang lelaki tampan yang tengah tersenyum padanya. Gak apa-apa, jawab Dara, dengan terus memandang laki-laki tampan itu. Maaf aku gak sengaja, seru Adrian, dengan mengangkat buku-buku milik Dara yang berserakan di tanah. Melihat wajah Dara sedikit terkena debu, Adrian langsung mengeluarkan sapu tangan dari saku kemejanya, guna membersihkan wajah Dara yang ada sedikit debu. Maaf aku sedikit lancang, serunya, dengan tangannya terus membersihkan pipi Dara menggunakan sapu tangan, sembari tersenyum ramah gadis itu. Pria ini sangat sempurna, sudah tampan, baik lagi. Beruntung sekali wanita, yang kelak menjadi istrinya. Batinnya, yang begitu mengagumi kepribadian Adrian Mahesa. Sapu tangannya buat kamu saja. Dan maaf aku harus segera masuk, karena harus melaporkan kepindahanku. Pamit Adrian,
dengan berlalu pergi. Senyum terus terukir di wajah cantik itu, dia seperti terhipnotos oleh sikap lelaki itu. Hingga membuatnya Dara tampak seperti orang bodoh, saat kepergian Adrian, sembari senyum-senyum sendiri. Oh, Tuhan, pria ini benar-benar buat aku jatuh cinta pada pandangan pertama, gumamnya, dengan senyuman mereka yang membingkai sempurna di wajah cantiknya. Dari kejauhan security kampus, keheranan menatap Dara yang tampak melamun, dan senyum-senyum sendiri, hingga membuatnya memutuskan untuk meneriaki gadis cantik itu, karena gerbang akan segera ditutup. Hei Dara, kamu masih mau tetap di situ? Bapak tutup gerbangnya biar hari ini kamu gak usah masuk kampus, teriak Pak Toto, sang security kampus, yang sangat baik mengenal Dara. Iya Pak, maaf, jawabnya. Dengan berlari ke dalam area kampus, setelah mendengarkan arahan dosen, para mahasiswa XXXX segera masuk ke ruangan masing-masing. Mengambil jurusan bahasa Inggris, itulah pilihan Dara, dan kedua sahabat baiknya. Terdengar kasak-kusuk, para mahasiswa tentang hadirnya seorang mahasiswa baru, pindahan dari Jakarta yang mengalihkan perhatian Dara, dan kedua sahabat baiknya. Kalian sudah tahu belum? Ada mahasiswa baru lo tampan banget. Seru salah satu mahasiswi, yang satu jurusan dengan Dara, dan kedua temannya. Iya aku juga dengar berita yang beredar begitu, katanya dia cakep banget. Timpal mahasiswi yang lain. Mereka lagi omongin apa sih Dina? Tanya Rian, yang terlihat sangat penasaran saat mendengar teman-temannya, membicarakan sesuatu yang sangat serius. Iya, mereka lagi ngomongin apa sepertinya serius banget. Timpal Dara pula. Mereka lagi ngomongin mahasiswa baru, katanya pindahan dari Jakarta. Tatapannya teralihkan pada sahabatnya. Dara sayangku, cintaku, kamu kemarin kan gak masuk kampus, ini bukunya. Katanya mau nyalin. Ucap Dina dengan gaya yang terlihat manja, sembari menyerahkan bukunya. Oh, aku kirain mereka lagi ngomongin apa. Mana bukunya? Biar aku salin. Jawab Dara, dengan meraih sebuah buku dari genggaman Dina. Gadis cantik itu mulai menyalin buku milik Dina, ke buku catatan miliknya. Beberapa hari sakit, membuat Dara ketinggalan beberapa mata kuliah. Asteris 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 asteris. Dan dari kejauhan tampak dosen mereka Bu Siti, yang jalan bersama seorang lelaki tampan, yang tak lain adalah Adrian. Para mahasiswa yang sedari tadi sibuk dengan kegiatan mereka seperti bergosip, berdandan, dan lain-lain, seketika kembali ke tempat duduknya mereka, termasuk Rian dan Dina yang dijuluki si tukang gosip. Sementara Dara gadis berparas cantik itu, tampak sibuk dengan kegiatan menulisnya, hingga tidak menyadari kedatangan dosen mereka Bu Siti, dan seorang mahasiswa baru yang sangat tampan. Ya Tuhan, cowok ini cakep banget. Seperti opa-opa Korea. Seru Dina, dengan mengedip-ngedipkan matanya sembari senyum-senyum sendiri. Rian tampak kesal dengan tingkah sahabatnya, hingga membuatnya menegur Dina yang sedari tadi tampak heboh. Hei tukang gosip, kamu bisa gak satu hari saja tingkah kamu gak kayak cacing kepanasan? Serunya, dengan raut wajah yang terlihat kesal. Wajahnya beralih menatap sahabatnya, dan dengan raut wajah terlihat cemberut, dan ia tampak begitu kesal. Kamu itu ngiri ya, kalau lihat aku senang. Kehadiran Adrian sangat berpengaruh, buat anak-anak jurusan bahasa Inggris, hingga seketika ruang itu tampak heboh. Diam anak-anak, semuanya diam. Teriak Bu Siti, untuk menenangkan mereka. Mendengar teriakan Bu Siti, ruangan kembali tenang. Hingga membuat wanita paruh baya itu melanjutkan ucapannya. Ibu mau memberitahukan, bahwa ada mahasiswa baru. Dan kamu, silahkan perkenalkan diri kamu. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan namaku Adrian Mahesa, biasa dipanggil Adrian, aku pindahan dari Jakarta. Serunya, sembari tersenyum. Adrian aku padamu,
teriak Dina, dengan melingkarkan tangannya membentuk. Hei Tante Gosip, diam kenapa? Tegur Rian, yang terlihat begitu kesal terhadap gadis itu. Ah, bilang saja kamu iri, karena cowok itu, tampangnya melebihi kamu, yang wajahnya kayak ember rusak. Jawab Dina, dengan tawa kecilnya. Apa kami bilang? Aku seperti ember rusak. Kalau aku kayak ember rusak, muka kamu kayak si gorila, hai. Seru Rian, sembari menunjukkan giginya. Dasar tukang kepo. Biarin, jawabnya asal. Pandangan Dina beralih pada sahabatnya, yang tampak asyik dengan dunianya sendiri, tanpa memperdulikan keadaan. Dara, Dara, panggil Dina, dengan mengenggol tangan Dara. Kenapa? Kamu gak lihat, aku sedang sibuk. Jawab Dara, tanpa mengalihkan tatapannya dari buku yang sedang dicatatnya. Kamu bodoh banget sih. Ada barang bagus di depan sana, tuh lihat. Di depan sana ada cowok ganteng. Seru Dina, sembari mengalihkan tatapan matanya ke arah depan. Tatapan yang tadi terfokus pada buku catatan, beralih dengan tatapan mata sahabatnya. Ini kan cowok yang tadi pagi aku temui di gerbang itu, oh manis banget sih dia. Jadi aku bakalan satu ruangan sama dia. Batin Dara, yang terlihat bahagia. Menatap heran sahabat baiknya, yang tampak senyum-senyum sendiri. Dara, Dara, panggil Dina pelan, yang seketika menyadarkan dia dari lamunan. Kenapa? Tanyanya, dengan raut wajah yang terlihat gugup. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Nanti dikira orang gak waras lagi. Gak, aku gak senyum-senyum sendiri, jawabnya, dengan menggeleng cepat. Tatapan mata Dina, kembali beralih pada Adrian yang masih berdiri di depan. Adrian, aku boleh gak tanya sama kamu? Tanya soal apa? Dengan raut wajah yang terlihat penasaran. Kamu sudah punya pacar belum? Genit banget sih kamu, tegur Rian, dengan memukul pelan kepala sahabatnya. Apa, ansih? Serunya kesal. Adrian hanya tersenyum, saat mendapat pertanyaan itu, dan dia memutuskan untuk menjawabnya. Belum, aku belum punya pacar. Jawabnya, tersenyum. Dara tampak begitu bahagia, saat mendengar kalau laki-laki yang sudah membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama, belum mempunyai kekasih. Wah, kalau gitu kita-kita masih punya kesempatan dong. Jawabnya, senyum-senyum sendiri. Adrian hanya tersenyum mendengar perkataan Dina, saat mendengar perkataan gadis itu. Anak-anak ibu harap, kalian bisa menerima kehadiran Adrian. Seru Bu Siti, pada anak-anak jurusan bahasa Inggris. Tentu Bu, dengan senang hati. Jawab Dina, dengan wajah berseri-seri. Melihat itu, Dara, dan Rian hanya menggeleng-gelengkan kepala, dengan tingkah sahabatnya yang paling bersemangat dengan kehadiran mahasiswa baru. Ya sudah Adrian, kamu silahkan duduk, kamu duduk di sebelah Roy. Titah, Bu Siti, hanya menganggukkan kepala, sembari melangkahkan kaki menuju tempat duduk yang dimaksud dosennya.